Rumor berkembang bahwa Yamaha setidaknya sudah menyiapkan 5 produk baru untuk tahun ini. Kita akan bongkar produk apa di gerangan, apakah ini adalah R25 4 silinder atau New Fiction atau produk lainnya, kita akan bongkar setelah ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran, Cak. Nah, Kang Mas, per hari ini IWB akan bahas yang berbeda. Kita kemarin sudah bahas MotoGP dan IWB ingin spill sedikit tentang tren atau rumor yang sekarang kita kantongin, Cak. Rumor tentang produk baru yang kira-kira akan diluncurkan oleh Yamaha apa saja. Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semuanya, sampean semuanya, Cak IWB, ayo dong terawang Yamaha, kira-kira produk apa yang akan diluncurkan oleh mereka tahun ini. Karena kita tahu, sekarang ini, di masa depan maksudnya ya, Yamaha akan menggunakan strategi ofensif, tidak lagi defensif seperti masa lalu. Jadi mereka akan mencoba menyerang, Cak. Menyerang pertahanan Honda. Sehingga kita pun sangat penasaran, kira-kira produk apa yang sudah disiapkan oleh mereka di tahun ini. Jadi kalau sampai mengikuti Iwan Benaran, kira-kira produk apa yang akan diluncurkan oleh semua pabrikan, baik dari Kawasaki, Suzuki, Honda, dan juga Yamaha. Tapi karena ini adalah sesinya, video ini adalah sesi untuk Yamaha, maka kita akan membahas dan fokus pada Yamaha. Nah, teman-teman juga pasti sudah tahu, IWB memberikan spill informasi terawangan tentang New Lexi yang terbaru, termasuk juga New NMAX. Namun beberapa pertanyaan dilayangkan ke IWB, Cak IWB, kira-kira produk apa yang akan diluncurkan oleh Yamaha? Apakah R25 4 silinder bakal ada? Dan bagaimana dengan nasib Fiction? Termasuk juga beberapa produk yang pastinya sampai tunggu, karena kita tahu bahwa saat ini Yamaha memang ofensif, Cak. Jadi mereka akan menyerang, tidak hanya defensif seperti masa lalu, tapi akan mencoba attacking Honda. Nah, Kang Mas, jadi disclaimer sekali lagi, IWB tekankan ya, sama semuanya, bahwa semua terawangan dan rumor yang IWB jabarkan ini belum tentu akurat. Tapi bolehlah sampean kantongin. Tapi tetap Kang Mas ya, IWB selalu disclaimer bahwa terawangan ini belum tentu akurat. Namun IWB berani katakan ada 2 produk baru yang verifikasinya ya, bisa IWB verifikasi kebenarannya, tapi lainnya kita akan mencoba untuk menerawang dengan detail. Kira-kira produk apa? Kang Mas, yang pertama, mari kita coba intip New Fiction. Nah, teman-teman semuanya, siapa nggak kenal Fiction? Fiction adalah sebuah motorsport yang menggebrak pasar tanah air. Motorsport yang berhasil membombardir posisi Astra Honda Motor di masa lalu. Karena saat itu, kehadiran Fiction mampu menjungkalkan Mega Pro dan juga Tiger. Akan tetapi sayang sekali, Cak, sekarang ya Fiction ini sudah seperti mati suri, Kang Mas. Jadi teman-teman kalau mencoba atau datang ke dealer ya Yamaha, pasti sampai akan sulit menemukan Fiction. Karena memang rumor yang didapatkan, ternyata produksi Fiction ini memang sangat kecil, Cak. Sekarang ini bisa kita katakan mungkin eksis juga enggak, dikatakan discontinue juga enggak. Jadi ibaratnya mati suri tadi, bisa share ke sampean. Ibaratnya megap-megap, Kang Mas. Nah, memang kita tidak bisa menyalahkan kondisi tersebut karena secara umum market sport 150 cc suffering, Cak. Honda dan juga Suzuki dan juga Kawasaki. Kawasaki sih nggak punya 150 cc 4 tak ya, tapi yang jelas baik Suzuki dan juga Honda, mereka juga kesulitan. Akan tetapi memang Kang Mas, posisi Fiction ini yang paling menderita, Cak. Jadi kalau sampean coba tanya kepada dealer, daya serap dari sampean semuanya nggak terlalu oke. Artinya sampean memang nggak terlalu tertarik dengan Fiction, sehingga pada akhirnya Fiction pun seperti mati suri. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini kegagalan dari desainnya? Karena banyak sekali juga yang komen bahwa desain ini adalah desain yang kurang bagus. Bahkan sampai semua juga menyebut bahwa Fiction yang terbaru ini bentuknya seperti mentimun, Cak. Bentuk tarikannya ini sampai ada-ada aja. Tapi itu adalah opini masing-masing. Tapi yang jelas, kalau saya nanya tahun ini ya, maksudnya apakah New Fiction akan hadir, dari terawangan IWB untuk tahun ini masih negatif. Jadi teman-teman yang menunggu Fiction, monggo sampai coret dulu, Cak. Karena di tahun ini dari terawangan, dari analisa dan prediksi memang negatif. Jadi kita coret dulu mengenai Fiction. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua adalah mengenai R25, Kang Mas. Teman-teman semuanya, R25 juga salah satu produk yang menjadi unggulan Yamaha di masa lalu. Kita tahu R25 adalah motor yang powerful di kelasnya pada saat itu, pada saat ingin menggempur Ninja.
Karena kita tahu R25 memiliki power yang di atas dari Ninja saat itu, di mana Yamaha mengeluarkan motor di tahun 2014 2 silinder dengan power mencapai 36 PS, di saat Ninja masih 32 PS. Jadi dari angka untuk powernya saja sudah ya sepertinya menggiurkan Kang Mas. Tapi ternyata pasar berkata lain. Karena nama Ninja terlalu dikdaya dan saat itu pun bisa kita lihat bahwa penetrasi R25 semakin lama semakin lemah. Bahkan saat ini sama dengan Vixion, kalau sampai nanya kepada dealer-dealer Yamaha di seluruh Indonesia mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan R25 terbaru. Karena sekali lagi suplai dari pusat juga nggak banyak dan juga dari dealernya pun enggan untuk menerima R25 mengingat untuk penjualan R25 ini sangat sulit. Jadi artinya Cak, memang harus ada yang namanya gebrakan. Gebrakan untuk membuat motor ini berubah. Karena kita tahu semua market 250cc sudah bergeser ke 4 silinder gara-gara ZX25R. Pertanyaannya, apakah mungkin Yamaha akan mengeluarkan R25 4 silinder di tahun ini? Nah teman-teman semuanya kalau sampai mengikuti channel Iwan Banaran, pasti sampean tahu, nggak hanya Yamaha sebenarnya, karena Honda pun di saat pertama kali ZX25R diluncurkan, ada pergerakan survei yang mendalam tentang ZX25R. Honda dan Yamaha mereka mempelajari apakah memungkinkan pasar ini untuk dimasukin pula oleh mereka. Mereka mencoba mengumpulkan semua data dan pada akhirnya Cak, setelah pergerakan yang sangat soft ya dari Honda dan Yamaha, akan tetapi ternyata secara kuantiti nggak banyak pasar ini. Jadi dengan irisan pasar yang hanya bisa kita katakan satu bulannya 500 sampai dengan 700 unit per bulan ya. Jadi satu bulannya segitu sampai dengan 1000, maka mereka pun nggak tertarik. Jadi pada akhirnya project 4 silinder 250cc Yamaha dan juga Honda kita katakan zonk Kang Mas. Jadi dibekukan untuk sementara ini dan kita nggak tahu apakah akan diteruskan atau totally disconnect atau totally diputus, kita nggak tahu. Artinya R25 yang terbaru 4 silinder jangan pernah berpikir ke sana. Jadi sampean tutup pintu aja, tutup warung. Dan R25 2 silinder yang terbaru facelift juga sama Cak. IWB nggak mendapatkan itu, masih negatif. Jadi kita tutup pula yang produk ini. Ya itu yang 2024 ya Cak ya. Kita akan intip lagi nanti di akhir tahun ataukah ada perubahan, kita akan share ke sampean semuanya. Nextnya adalah Aerox. Cak, kalau sampai nanya tentang New Aerox, jujur Kang Mas ya, IWB sudah share ke sampean sebelumnya. Aerox ini adalah sebuah produk yang masih anget bahasanya. Modelnya masih anget, jadi secara penjualannya pun masih anget. Termasuk juga facelift-nya juga masih anget alias masih baru banget. Tidak terlalu lama dan sampean harus tahu, Yamaha biasanya life cycle-nya antara 3 sampai dengan 5 tahun. Artinya, untuk tahun ini tidak ada yang namanya New Aerox. Jadi kita juga tutup tentang New Aerox. Terus nextnya apa Cak IWB? Yang nextnya adalah New Lexi. Nah ini Kang Mas, yang IWB ingin fokusin ya dengan video ini. Jadi teman-teman untuk Lexi yang terbaru nanti dipastikan, sampean harus catat ya Kang Mas ya, dipastikan akan diluncurkan di bulan ini. Sampean catat Kang Mas ya, di bulan ini, nggak usah sampai nunggu bulan depan. Dan untuk eventnya, maksudnya launchingnya ya, launching event itu akan dilakukan berbarengan dengan Yamaha Meeting. Jadi teman-teman semua harus tahu bahwa nantinya akan ada undangan dari Yamaha Pusat untuk seluruh dealer mereka di tanah air. Jadi mereka akan dikumpulkan di Jabodetabek, tepatnya di Jakarta sih Cak ya, di Jakarta. Dan lokasi peluncuran dari New Lexi ini adalah di Hyatt. Jadi nanti yang ngumpul ya semuanya akan dikumpulkan di lokasinya di Hotel Hyatt. Dan tentu saja meeting besar ini juga akan dibarengin peluncuran untuk Lexi yang terbaru. Artinya Kang Mas di tanggal 19 adalah peluncuran Lexi dan sampai harus tunggu seperti apa nanti Lexi. Ya sampai sudah tahu lah ya, IWB sudah jabarkan kesampaian tentang Lexi itu seperti apa. Bahkan penampakannya juga sudah IWB share kesampaian bentuk mukanya. Bagaimana perombakan yang dilakukan oleh Yamaha dari bentuk shape desain headlampnya, kemudian juga shape dari fairingnya, dari tebing maksudnya ya, stop lampnya berubah, dari samping juga berubah, ada perombakan di sektor tebing, di mana tebingnya lebih agresif, dan yang paling kentara memang perombakan pada sisi visornya. Tentu kita penasaran dengan fitur-fiturnya seperti apa, perombakannya apa, karena ada beberapa rumor yang menyatakan bahwa bisa saja terbuka nanti untuk New Lexi ini bakal ada versi hybrid. Ada rumor yang menyatakan bahwa Lexi bisa saja 125cc tapi bisa saja nanti upgrade ke 155cc. Apapun itu Cak, IWB nggak berani menyatakan secara pasti karena semuanya rumor yang berkembang yang tidak jelas. Jadi sampean tampung saja seperti apa. Yang pasti IWB sudah share kesampaian bagaimana sosok dari desainnya dan semuanya sudah IWB jabarkan dalam spacesuit gamblang tentang Lexi yang fix akan diluncurkan di tanggal 19 Januari ini Cak.
Jadi di Hotel Hyatt Jakarta, sambil catat Kang Mas, kita tunggu saja di tanggal 19. Memang nanti IWB nggak akan bisa langsung ke sana. Dan memang teman-teman kalau sampai banyak yang nanya ke IWB, Cak IWB kenapa sih kalau launching Yamaha selalu tidak pernah review yang benar? Kenapa kalau Honda, Kawasaki, Suzuki itu reviewnya selalu jelas dan langsung ke lokasi, tapi kalau Yamaha kok nggak pernah ya? Itu kita kembalikan kepada pabrikannya, Cak. Karena memang selama ini pabrikan Yamaha mungkin ada alasan khusus yang mana mereka memilih vlogger-vlogger yang cocok buat mereka. IWB terbuka pada siapa saja, tidak ada yang namanya resistensi, semuanya mengundang, IWB akan review dengan gamblang, semuanya akan IWB jabarkan dengan gamblang. Jadi ya, sampai jangan berburuk sangka sama Iwan Banaran, sama IWB, karena IWB nggak ada yang namanya perbedaan treatment untuk review. Kalau memang diundang launching itu pasti kita akan review dengan gamblang. Jadi bukan dari Iwan Banaran yang nggak mau review, tapi memang pabrikan tidak pernah mengundang Iwan Banaran. Ya, jadi itu ya penekanan teman-teman mungkin yang saat ini kadang-kadang kemarin-kemarin kan ada komen tuh, Cak IWB kalau Yamaha kenapa sih nggak pernah review yang jelas, pilih kasih sekali dan sebagainya, enggak, Cak. Jadi itu alasannya ya. Jadi kita memang nggak diundang. Kalau diundang pasti kita akan review apapun pabrikannya. Jadi no resistensi, tidak ada perbedaan, treatmentnya sama. Ya itu, Cak ya. Kemudian yang nextnya, New NMAX. Nah, ini sampai pasti tunggu Kang Mas, ya toh? Memang NMAX yang terbaru ini sudah masuk radar Iwan Banaran sejak 2 tahun yang lalu mungkin ya. Mulai semakin menguat dan menguat itu di tahun kemarin. Akan tetapi, memang Kang Mas ya, untuk status NMAX yang terbaru ini masih under question, artinya masih tanda tanya. Sebab ada beberapa terawangan yang mengarah pada satu, bahwa NMAX bisa saja dimundurkan hingga 2025 karena alasan NMAX ini secara performa penjualan masih bagus. Kemudian juga NMAX secara life cycle-nya ada alasan khusus di mana gara-gara terpotong COVID secara performa untuk model ini belum maksimal. Jadi kira-kira demikian. Akan tetapi Cak, makin kesini kok ada 2 opini yang berbeda. Ada 2 terawangan yang berbeda yang menyatakan bahwa NMAX terbuka akan diluncurkan tetap di tahun 2024 tapi semester kedua. Artinya di atas bulan Juli. Jadi teman-teman yang mungkin menunggu sama harus sabar karena tidak mungkin sepertinya NMAX diluncurkan di awal tahun atau di semester pertama. Jadi semester pertama itu di bulan 1 sampai dengan bulan Juni ya. Nah, untuk semester kedua itu di bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk NMAX yang terbaru diduga akan diluncurkan di semester 2. Dan yang pertama adalah Lexi. Itu ya, Cak ya, kira-kira demikian. Jadi sampean tampung saja seperti apa perbedaan dari Yamaha New NMAX. WP sudah pernah jabarkan ke sampean pasti tahu lah ya, kalau sampai ngikuti Iwan Banaran, saya buka-buka saja video sebelumnya. Nah, nextnya adalah apa? Nah, ini yang menarik, Cak. Jadi nextnya, diduga Yamaha sudah menyiapkan beberapa gacoan mereka yang bisa kita katakan gacoan ini cukup misterius. Karena gini, Cak, IWB mencium adanya sebuah mesin, yang mana mesinnya identik dengan NMAX, yakni 155cc VVA. Akan tetapi, IWB belum mampu mengendus ini, Kang Mas. Untuk segmennya ini apa? Soalnya dari positioning positioning mesin ini ya, mesin yang kita temukan ini dengan kode project sekian, kita nggak akan jabarkan sekarang, diduga dia posisinya di atas NMAX. Nah, ini yang WB cukup penasaran ya, dengan engine 155 VVA, tapi posisi di atas NMAX. Apakah ini artinya Yamaha sedang menyiapkan generasi yang sama dengan ADV 160, yakni ini adalah sebuah generasi untuk menghancurkan atau mengganggu eksistensi ADV 160? Ini yang cukup mencurigakan tapi juga cukup pesimis ya menurut IWB, karena pasar ADV, adventure ini kan sangat kecil. Tapi bisa saja sih, Cak, mereka akan meracik nanti, Yamaha meracik sebuah motor yang memiliki label sebagai, ya mungkin saja X-Rad 155, tapi ini hanyalah ngarang saja, ini analisa ngawur saja. Tapi yang jelas, IWB menemukan sebuah mesin misterius yang nantinya diduga akan berada di posisi di atas NMAX untuk pricingnya dan juga segmennya, tapi dia memiliki engine yang sama dengan NMAX, basisnya maksudnya ya. Jadi itu, Cak ya, itu adalah produk yang misterius. Kemudian apa lagi? Nah, yang menjadi perhatian kita juga adalah kemungkinan Yamaha Indonesia mempelajari untuk meluncurkan Yamaha PG1. Jadi ini adalah sebuah motor unik sekali karena motor ini disebut sebagai motor sport Honda CT musuhnya. Jadi motor Yamaha yang memiliki kode PG1 ini menggunakan engine yang sama dengan bebek. Jadi model basisnya dari Vega R dengan engine silinder headnya ya tidur ya modelnya, dan juga desainnya cukup unik sekali. Desain ini adalah desain yang sama dengan adventure gitu ya. Jadi motor sport, engine bebek, tapi dia orientasinya untuk adventure. Jadi bisa untuk kemah, untuk ke tempat-tempat yang agak sulit, karena memang desain dari motor ini diorientasikan untuk ke sana, Cak. Ini menarik sekali karena Honda juga memiliki CT125 yang dipasarkan oleh AHM dengan harga yang lumayan fantastis karena pricingnya ini gara-gara CBU-nya. Jadi didatangkan dari Thailand, impor ya. Sementara untuk yang Yamaha, kita nggak tahu apakah Yamaha akan meluncurkan nanti PG1
dalam tanda kutip diproduksi lokal atau mereka akan impor dari Thailand. Itu kita nggak tahu. Tapi semuanya memang masih analisa. PG1 itu terbuka untuk diluncurkan oleh Yamaha Indonesia. Dan yang terakhir adalah elektrik. Nah, Kang Mas, sampean tahu bahwa Honda sudah meluncurkan Honda IM01. Dan ternyata rumor yang berkembang bahwa Yamaha di tahun ini akan mengikuti Honda dengan meluncurkan motor listrik. Jadi kalau satunya adalah Honda IM1, sementara untuk Yamaha kodenya adalah I01. Jadi memang mirip-mirip dan rumornya nantinya akan diproduksi secara massal, tapi sekali lagi semuanya analisa. Tapi yang pasti memang itulah beberapa produk yang masuk dalam terawangan kita semuanya akan diluncurkan oleh Yamaha Indonesia di tanah air. Dan yang terakhir, sangat terakhir adalah kemungkinan dari Yamaha Indonesia mempelajari Moge MT-07 dipasarkan di Indonesia. Akan tetapi memang Kang Mas ya, untuk terawangan ini agak lemah. Soalnya dari beberapa rumor yang IWB kumpulkan, sepertinya dari pihak Jepangnya, Yamaha Jepang masih kurang merestui untuk niat ini. Jadi mereka memang ada beberapa pertimbangan bahwa Yamaha Indonesia tidak diperbolehkan untuk memasarkan MT-07 walaupun ini adalah motor buatan mereka. Jadi Yamaha Indonesia hanya meracik produksinya dan diekspor ke semua negara kecuali di Indonesia. Ini menarik sekali, kita berharap sekali ya, mungkin di masa depan Yamaha akan mendapatkan izin dari Jepangnya untuk meluncurkan atau memasarkan MT-07 ini. Apalagi kalau mereka bisa meracik dengan harga yang kompetitif seperti di luar negeri, di mana MT-07 hanya dijual di angka 135 jutaan. Jadi itu aja Cak, update IWP tentang spill beberapa terawangan untuk new produk dari Yamaha yang kemungkinan besar ada mungkin sekitar 5 minimal ya, tapi yang bisa IWP verifikasi untuk produknya yang akan diluncurkan oleh mereka hanya 3. Yang pertama adalah Lexi, yang kedua adalah New NMAX, dan yang ketiga ini adalah sosok yang misterius tadi. Tapi misterius ini memang masih lemah sih Cak. Jadi yang fix yang IWP katakan akan sangat terbuka dipasarkan atau diluncurkan di tahun ini adalah Lexi dan New NMAX. Itu aja Cak, update Iwan Benaran. Dan kalau sampean mungkin tahu ya, monggo sampean yang di pabrik, sampean komen aja di bawah, spill kepada para followers Iwan Benaran ya, pada sampean semuanya yang saat ini nonton video ini, supaya hot aja, seru aja Cak. Karena di tahun ini sepertinya Yamaha akan menggunakan strategi ofensif, menyerang kepada Honda, tidak defensif seperti masa lalu. Jadi AHM sampean harus siap-siap karena tahun ini sepertinya Yamaha akan bangkit. Yamaha akan menggempur dengan beberapa produk dan juga strateginya bakal lebih ofensif. Itu aja Cak, update Iwan Benaran. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.